Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Letossing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy. Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk para saudara Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefan Lee, Michelle di Sulawesi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Jarimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga beserta anak-anaknya di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk kesehatan, kesejahteraan Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Parnakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Konawati, Yosep Apai, Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, dan juga untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres Jakarta untuk kesehatan Maria Yohana, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, dan juga untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aneswela di Jakarta, dari Ibu Cindy Rewardi dan keluarga, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani, Servasius Ion Mei di Kuching, dan juga untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Apue Yupita, Jeffrey Liung, Jeffriani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk keluarga Kristina Tita Sabilin di Seluku, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Anti Sylvia, Asri Eser, Priscilla, Campbell, Drexel, Christian, Crescencia di Kuching, Sarawak, dan juga untuk keluarga Ibu Aryani Wijaya di Ungaran beserta keluarga dan anaknya di Amerika dan juga di Jakarta. Marilah kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, kesembuhan dan ketenangan istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia, yaitu untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Yopensius Yopen yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu di Batu Mas dan pada hari ini dikebumikan, dan juga untuk Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, dan juga untuk Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sarikan Toho, dan juga untuk Bapak Agustinus Hadis Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, dan juga untuk Sam Sotien dimakamkan di Manado, dan juga untuk Bapak Benedictus Benigo
dan Ibu Petronella Liu pun dimakamkan di Makassar. Dan juga untuk Joseph Di Kok Yong yang meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, dan juga untuk Ibu Roscoe Francisco Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kuching. Dan juga untuk Bapak Kuang Hak, Ibu Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi. Dan juga untuk Sylvia Komala dan Alexander Gunawan, kita persembahkan sewujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kalian semua adalah putra dan putri Allah berkat iman akan Kristus. Karena kalian yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Ibu Ernawati, Bro Ageng dan Anyalis, selamat sore. Selamat sore. Bila kita perhatikan kehidupan orang Kristiani, kiranya sulit dikatakan mereka merupakan satu kesatuan dalam Kristus. Tetapi itulah cita-cita Paulus. Yesus telah memiliki kita berkat pembaptisan yang kita terima. Kita telah berjanji mau menjadi gambaran Kristus. Maka kita harus mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya. Yang dimulai dalam pembaptisan hendaknya kita kembangkan lebih lanjut. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita sebelum kita merayakan perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, malah kita bersama-sama mendoakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu seturut citra Yesus putra kesayanganmu. Baptislah kiranya kami dengan roh-Mu dan ajarilah kami mengimani bahwa cinta kasih yang menjadi sumber hukum tertinggi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab
kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi, kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berselulah seorang ibu dari antara orang banyak dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pada saat ini atau dari dulu dari dulu sampai saat ini, kalau mau dikatakan adalah banyak tawaran yang ditawarkan kepada umat manusia bagaimana cara orang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bahwa belum tentu bahwa orang yang menawarkan produk itu dia sendiri menggunakannya. Contoh, ada artis dia mengiklankan rokok. Dia sendiri tidak merokok, dia mengatakan rokok ini adalah sangat nikmat. Ada juga orang mengiklankan gula, tapi dia sendiri pun tidak minum gula. Ada banyak orang mengiklankan tentang keselamatan. Namun Paulus mengatakan bahwa imanlah yang dapat menyelamatkan melalui pembaptisan itu. Dan semua orang dirasuki mewujudkan diri dalam tubuh Kristus di dalam suatu gereja. Jadi iman dalam rangka suatu gereja, itu tugas Kristus harus dilanjutkan dan cinta kasih Allah kepada manusia ditampilkan. Di dalam bacaan Injil dari Injil Lukas, seorang ibu terpesona oleh sabda Yesus.
Lalu ia memuji ibunya. Berbahagialah orang yang telah melahirkan engkau. Lalu yang Yesus mengatakannya lebih berbahagia adalah orang yang melakukan sabda Allah, melakukan kehendak Allah. Dan Bunda Maria ini sendiri adalah pelaku firman Allah. Oleh karena itu adalah suatu cerita sewaktu pergi ke Holy Land, ke Tanah Suci, adalah seorang bapak ini, dia tidak mau masuk ke dalam gereja karena memang di Yerusalem 99% gereja adalah gereja Katolik, sehingga ada patung Bunda Maria dan juga ada patung Yesus. Jadi bapak ini dia tidak mau masuk dalam gereja karena ada patung Bunda Maria. Kemudian ada seorang uncle menepuk bahu seorang bapak ini mengatakan, "Bapak percaya tidak kalau Bunda Maria berada di surga? Karena dia adalah ibunya Tuhan Yesus." "Saya percaya." "Oh, nanti kalau Bapak mau masuk surga karena di surga ada Bunda Maria, makanya Bapak tidak akan pernah masuk surga karena di dalam surga ada Bunda Maria, lalu Bapak akan menunggu terus di pintu surga. Setiap kali Bapak mau masuk, melihat Bunda Maria, dan Bapak akan keluar kembali karena ada Bunda Maria di dalamnya." Mendengar perkataan si angkel ini, akhirnya bapak ini masuklah ke dalam gereja dan berdoa kepada Bunda Maria. "Berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau, namun yang lebih berbahagia adalah orang melaksanakan kehendak Allah." Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan perjalanan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua yang kudus. Allah Bapa Maha Esa, semoga berkat roti anggur ini kami Kau perkenankan ikut serta menerima Roh Tunggal mempersatukan kami menjadi satu umat, satu gereja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dan Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doakan jiwa Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang sunnah, Lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, bicarakanlah segala karyanya yang ajaib. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persaudaraan, kami bersyukur karena Putra-Mu telah melaksanakan janji-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, mengarahkan kami kepada kerukunan dan persaudaraan yang terus ikhlas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, seluruh pekerjaan, usaha, dan perjalanan hidup mereka dilimpahi berkat keselamatan, perlindungan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Selamat sore, terima kasih.